Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat formasi langkah catur Presiden Jokowi di pasca pemilu ini semakin banyak dinamikanya. Kita saksikan bagaimana gerakan-gerakan Presiden Jokowi yang terakhir ini santer diberitakan kalau ada indikasi kuat kemenangan Golkar kali ini menjadi runner up setelah PDI Perjuangan dalam perolehan suara di Pilpres kali ini. Tampaknya mengindikasikan Presiden Jokowi hendak beralih Golkar untuk menjadi kendaraan politiknya, menyusul kemudian partai PKB yang tampaknya juga mulai naik suaranya, membuat Presiden Jokowi ingin sekali menjadikan 4 partai untuk bisa memperkuat posisinya di peta perpolitikan, karena PKB yang mengantongi 8% suara, Golkar 15%, PAN serta Demokrat ini, keempat partai ini terakumulasi 32% suara, lebih kuat dari PDI Perjuangan. Maka kalau PDI Perjuangan ini hengkang ingin menjadi oposisi, tidak membuat Presiden Jokowi takut, karena PDI Perjuangan tidak mencapai 20% suara. Bahkan walaupun sebagai pemenang pemilu, dia suaranya turun dibanding pemilu sebelumnya. Tetapi yang membuat Presiden Jokowi risau adalah Prabowo sebagai presidennya. Kenapa kelihatan Prabowo menghimpun langkah untuk menyusun kekuatan di luar Presiden Jokowi? Karena para pendukung Prabowo tidak ingin melihat Prabowo ini menjadi presiden boneka. Kalau tempo hari Jokowi dikatakan bonekanya Megawati, petugas partai, kali ini Prabowo juga tidak ingin para pendukung dikatakan sebagai petugasnya Jokowi, bonekanya Jokowi, kacungnya Jokowi. Tentu pendukung ingin Prabowo menjadi presiden yang merdeka, presiden yang benar-benar lepas dari kendali bayang-bayang orang lain. Dan kita saksikan Prabowo kelihatan mulai mendekat, menghimpun suara yang hanya mencapai 12 hingga 14% ini. Dia untuk menaikkan posisi tawarnya mulai terlihat menghimpun kekuatan mendekati PDI Perjuangan supaya mau berbesar hati untuk ikut memperkuat pemerintahan sebagai penyeimbang, tidak berdiri di posisi sebagai oposisi, tapi ikut bergabung supaya bisa melangkah dengan percaya diri, dengan dukungan partai yang kuat. Sebab kalau mengharapkan dari Demokrat, PAN, PKB, serta partai lainnya sepertinya berat, karena banyak partai yang sudah dikunci oleh Presiden Jokowi. Golkar, PAN sudah terkunci. Harapan Prabowo dengan datangnya Surya Paloh yang mulai bisa menerima kekalahan dan merapat ke Prabowo, tambahan suara Surya Paloh dari Nasdem ini membuat langkah Prabowo untuk mendekat ke PDI Perjuangan semakin ada perkembangan. Kalau sekiranya PDI Perjuangan 17%, Prabowo 11%, serta ditambah Nasdem dan nantinya P3, maka dia bisa di atas 35%. Berarti kekuatannya di atas Presiden Jokowi yang 32% partai yang ia kuasai. Kalau mampu Prabowo menyaingi kekuatan partai yang dihimpun oleh Presiden Jokowi, maka dia walaupun dihadiahi gelar Jenderal Bintang 4 oleh Jokowi supaya Prabowo tetap terkunci, maka ia bisa melepaskan kuncian itu. Dia bisa untuk mendikte Jokowi, dia bisa untuk membanggang dari Jokowi. Itu formasi-formasi peta politik yang berkembang hari ini. Kita melihat ke depannya, tentu ini masih dalam perkembangan yang dinamis, masih bisa berubah, masih bisa
sewaktu-waktu terjadi manuver-manuver karena Presiden Jokowi yang gagal untuk mengendarai PSI hari ini melakukan strategi untuk mengendarai Golkar untuk diambil alih dan nantinya meningkat dengan PKB. Tetapi Caimin juga karena partainya mengalami kenaikan, tentu dia mulai bisa sejajar dengan pemimpin partai yang lain, bisa sejajar dengan Surya Paloh. Golkar tentu tidak akan membiarkan hal ini terjadi kalau sekiranya Jokowi ingin bergerak mengambil alih PKB. Dan Caimin tentu telah berjuang sekian lama, akan ada manuver-manuver yang ia buat yang sekiranya bisa membuat posisinya tidak terancam. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah gerakan dari PDI Perjuangan ini kemana arahnya. Kalau dia berjalan di pihak oposisi, tentu dia akan kehilangan untuk menjadi pemimpin di parlemen. Pasti yang akan memimpin di parlemen adalah Golkar sebagai ketua DPR, karena pemenang pemilu setelah PDI adalah Golkar. Kalau PDI menarik diri berada di luar pemerintahan, yang akan memimpin parlemen dari partai Golkar, menyusul kemudian partai Gerindra. Tapi kalau PDI Perjuangan tidak mau mengambil momen ini untuk menjadi oposisi, maka perjuangan PDI Perjuangan yang tegak lurus dengan kebenaran, dengan demokrasi itu akan bermasalah, akan menjadi tercemar dan bahkan bisa ditinggalkan oleh pendukung-pendukung yang tegak lurus, yang militan, yang punya idealisme yang kuat. Kalau sekiranya Megawati berbaik hati mau menerima presiden yang hari ini masih dikatakan presiden hasil dari kecurangan atau presiden haram. Kalau menyatakan berkoalisi, berarti Megawati, PDI Perjuangan berdamai dengan keputusan presiden yang haram tadi, berkolaborasi dengan kecurangan. Tapi kalau tetap di oposisi, maka kualitas PDI Perjuangan akan terjaga, nilai-nilai yang dia jaga selama ini akan terus lestari, bahkan tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh sebagian orang yang hari ini merasa tersakiti dengan langkah-langkah para penikmat kemenangan yang mencari kemenangan dengan cara yang inkonstitusional. Benarkah Megawati sanggup? Berkaca pada 10 tahun menjadi oposisi, kita yakin bahwa PDI Perjuangan akan mampu menjadi oposisi. Tetapi hal ini pasti tidak akan dibiarkan oleh Prabowo sebagai presidennya. Ia membutuhkan kekuatan dari PDI Perjuangan untuk melawan kekuatannya Presiden Jokowi. Begitulah pertarungan ke depan Prabowo melawan Jokowi untuk memperebutkan dukungan Prabowo. Kalau tanpa Jokowi, ia akan merasa merdeka, aman, kuat. Jokowi tanpa Prabowo, maka ia akan merasa kecolongan, dirugikan, terhianati, dan lemah posisinya. Karena adanya Prabowo inilah ia bisa mengawal anaknya yang hari ini masih magang sebagai calon wakil presiden, yang akan 5 tahun ke depan itu dibina supaya pemilu yang akan datang bisa mencalonkan menjadi presiden. Atau paling tidak ketika Prabowo yang diharapkan tengah jalan nanti itu jatuh sakit atau berhalangan tetap, bisa Gibran yang akan menjadi presiden melanjutkan tugas Prabowo. Kita ikuti perkembangan selanjutnya, dinamika politik di negeri kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.